desa ya. Jadi kalau mau pilih mau tinggal di desa atau di kota, sampean pilih mana? Di desa. Kalau saya tambah pernyataannya, mau pilih tinggal di desa atau di kota, di desa sampean makan apa adanya, tapi di kota sampean punya peluang untuk bisa hidup mewah. Tetap pilih di desa. Mengapa? Karena di desa itu asik kayak Asiknya? tetangga satu dengan yang satu, tetangga satu dengan yang satu Dan yang lain? dengan yang lain itu nggak cuek. Kalau di kota kan orangnya cuek-cuek, kadang rumahnya berdempetan saja tidak tahu namanya siapa. Iya. Kalau di kota Kalau di kampung? ya kalau di kampung ya seadanya. Misalkan mau cari lauk tinggal ke kali. Iya. Terus daun-daun pisang kan ya juga diolah, juga bisa bermanfaat. Iya. Kalau di kota kan masih beli, seperti sawi nggak beli. Di desa kalau beruntung musim hujan, bayam bisa tumbuh di pekarangan ya. Nggih, Di kiri tumbuh kanan liaran rumah bisa gitu. tumbuh dan itu bisa jadi sayur. Nggih. Iya. Apalagi? Nggih, mungkin lebih asik di desa. Kalau saya kan lahirnya dari desa. Ya mungkin kalau Desa, anak besar kota di desa. nggih, anak desa besar di desa. Mungkin kalau anak kota yang besar di anak kota ya mungkin lebih asik di kota gitu. Iya, iya. Walaupun ada kemungkinan untuk bisa mengubah kehidupan menjadi lebih baik, tetap mau bertahan di desa. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Iya. Jadi siap berjuang ya. Iya, Yang penting di kampung punya sesuatu yang bisa dikerjakan ya. ada. Punya lahan. Nggih. Nah itu dia, punya lahan yang cukup untuk bisa bertani lah, atau sambil bertani kemudian bisa jadi nelayan di sekitar sini ya. Jadi ada Nggih. sumber penghasilan yang lebih ya, lebih dari satu. Nggih. Sudah merasa cukup dengan itu untuk bisa melanjutkan hidup? Insya Allah cukup ya. Insya Allah cukup, tergantung upayanya ya. Nggih, tergantung kita ya juga. Ya. Tapi kembali lagi pada kenyataan bahwa latar belakang ya. Saya tadi kan bilang kalau punya lahan, Nggih. kalau punya lahan atau tidak punya lahan tapi tinggal di sekitar sungai ini, insya Allah masih bisa hidup ya, ya. Iya. Masih bisa jadi nelayan, cari ikan, atau bikin keramba kalau rezekinya banyak ya. Bikin keramba untuk memiara ikan dengan volume yang lebih besar lagi gitu ya. Nggih. Tapi kalau memang tidak punya itu semua, tidak tinggal di sungai, tidak punya lahan, ya apa boleh buat ya. Nggih. Jadi memang perlu cari peruntungan di tempat lain atau di kota, bahkan di luar negeri. Amin. Amin. Masih mengaminkan karena Husni punya juga cita-cita untuk ke arah sana. Kontradiktif dong dengan pernyataanmu tadi bahwa lebih pilih tinggal di desa, lebih nyaman tinggal di desa, lebih ingin berjuang di desa daripada keluar, apalagi keluar negeri. Bagaimana? Nggih. Untuk rencana yang keluar negeri itu sebenarnya buat cari modal ya. Karena sudah punya angan-angan dan sudah punya bayang-bayang. Ntar Punya bayangan. nggih. Sudah punya bayangan. Ntar setelah dari luar itu mau kemana, mau bikin usaha apa, itu sudah ada yang Sudah tertata rencananya. Sudah tertata. Sudah sangat rapi ya. nggih. Jadi ketika ke sana, sampean posisinya masih sendiri seperti ini. Iya, masih sendiri. Bagaimana jika tiba-tiba sampean bertemu dengan jodoh pada saat itu harus menikah misalnya? Mungkinkah cita-cita keluar negeri akan dilanjutkan? Dilanjut. Tetap ya, Iya. yakin. Dengan risiko meninggalkan istri di rumah. Iya, insya Allah yakin. Ya sudah, memang jalannya mungkin harus begitu ya. Nggih. Yang penting semuanya direncanakan dengan baik, ditata serapi mungkin agar tidak menjadi sebuah kesalahan karena kita gerusa-gerusu. Nggih. Karena ketika kita melihat atau mengamati di sekeliling kita ada orang-orang yang sudah sangat sukses karena bekerja di luar negeri, itu kan kelihatan ya, apa yang tampak saja mereka mendapatkan banyak
uang, banyak tabungan, banyak segala macam, dan kita merasa silau kemudian ikut-ikutan dan ternyata rezekinya berbeda. Sering terjadi, baru berapa bulan di sana kembali padahal modal yang dikeluarkan sudah sangat besar. Kembali karena apa? Mungkin karena secara fisik tidak cocok dengan pekerjaan yang diemban di sana. Tapi kembali lagi ke niat, apalagi rezekinya, dan secara manusia kita siapkan fisik ya, tinggal di luar negeri benar apa itu ya, keras. Kamu dari sana terus apa? Ada siapa? Saya kira Saipul. Bukan. Dan Kira-kira dia. Dan itu tadi hanya cuma rencana manusia biasa saja ya. Entah kedepannya rencana Tuhan bagaimana, saya juga tidak tahu. Yang penting rencana Tuhan pasti baik. Ya otomatis lah kita bicara dalam konteks manusia, karena wilayah Tuhan ya udah biar milik Tuhan. Ya cuman kita tidak apa ya istilahnya, tidak bisa lepas dari kemungkinan untuk bisa menata segalanya sebaik-baiknya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak gerusa-gerusu, semuanya dipertimbangkan, diteliti benar di sana nanti akan seperti apa. Jadi dengan begitu kita akan berhadapan dengan kemungkinan segalanya akan jadi baik-baik saja, jadi lancar. Walaupun tetap saja kembali sudah kita amati segala sesuatunya seolah-olah itu sudah baik, ternyata tetap saja ada hal-hal di luar ya, di luar pengetahuan kita, ternyata terjadi apa di sana ya situ sudah Tuhan menghendaki demikian gitu ya. Apalagi senang hari ini saya bisa melihat Husni ngomong lebih banyak. Sebenarnya kan bisa. Kakak ya. Yang mana yang depan? Kembaran. Sebenarnya memang bisa. Yang di belakang sana. Teman belakang. Ya itu, ayo kita bergeser ke tempat lain yang lebih menyenangkan. Gue kena matahari leng, agak toleng. Kami juga terkulon, kejar dari kulon dah. Oh, poleng. Kayak tapi pemancing setia. Iya. Memancing. Loh ini apa ini pakan? Lumut. Kulup. Lumut. Nanti ke situ. Saya tadi mau jalan ke sana tengah-tengah nggak berani balik karena takut. Mas, apa kabar Mas? Ini kakak Mas Husni. Kembaran saya. Kembarannya. Iya mirip banget. Mancing Pak. Iya monggo, mudah-mudahan dapat buahnya. Lihat ketika mereka meniti jembatan. Karena sudah terbiasa akhirnya enak saja. Nah, saya goyang-goyang gitu aja udah ketakutan tadi. Jadi kan miring ke kiri ya. Miring ke kiri. Saya tadi cuma sampai ke situ ya. Nah, merah. Karena seperti kata Husni tadi, semakin ke tengah semakin dalam. Di tepi saja 1,5 meter. Ya, 1,5 meter segini. Artinya hidung saya tenggelam. Ya, kalau hidung saya ada di atas permukaan air mungkin saya masih berani. Tapi ketika sudah sampai di sini, bagaimana saya bisa napas ketika berenangnya kecapean misalnya? Atau apalah, sudahlah, nggak usah dipikir. Ayo kita bergerak ke tempat lain. Oh, langsung nyampe sana. Ayo. Dilanjut apa ditutup? Ditutup aja. Oh, gini ya di wis ditutup terus nanti langsung nyambung ke sana gitu ya wis. Oh nggih. Matikan ini.